Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebaran frekuensi. Ya, ciri-ciri penting sejumlah besar data dengan segera dapat diketahui melalui pengelompokan data dalam beberapa kelas. Dan kemudian kita hitung banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam setiap kelas. Sehingga kita bisa menyusun susunan demikian dalam bentuk sebuah tabel. Sehingga ini disebut dengan sebaran frekuensi. Data yang disajikan dalam bentuk sebaran frekuensi dikatakan sebagai data yang telah dikelompokkan. Kita seringkali mengelompokkan data sampel ke dalam selang-selang agar memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai populasi yang belum diketahui. Tetapi dengan cara ini kita kehilangan identitas masing-masing pengamatan dari suatu sampel tersebut. Jadi, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya atau kategorinya ya. Jadi distribusi frekuensinya dibagi ada dua, ada distribusi frekuensi kuantitatif dan yang kedua ada distribusi frekuensi kualitatif. Apa itu distribusi frekuensi kuantitatif? Yaitu rangkaian data angka menurut kualitasnya. Sedangkan distribusi frekuensi kualitatif yaitu rangkaian data yang disusun menurut kualitasnya atau kategorinya ya. Jadi, distribusi frekuensi ini nanti akan dibuat dalam sebuah tabel. Jadi, apa itu tabel? Tabel merupakan alat penyajian data statistik yang berbentuk baris dan kolom. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset ya. Kemudian, apa sih tujuan dari distribusi frekuensi itu sendiri? Tujuannya adalah membantu dalam melihat isi dari data yang ada, melihat kekurangan yang mengakibatkan memunculnya dampak kurang baik untuk pengukuran atau pencatatan data yang dimasukkan tadi ya. Apa saja macam-macam distribusi frekuensi? Ada tiga, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Apa sih beda dari ketiganya? Mari kita lihat masing-masing ya. Yang pertama, untuk tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi total. Terus, apa itu tabel distribusi frekuensi kumulatif? Ya, sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah, ya. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Terus, apa itu tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif? Ya, sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk
Persentase dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif lebih dari. Bagaimana? Sudah tahu tidak apa itu tujuan distribusi frekuensi dan apa saja macam-macamnya? Sudah lebih paham kan tentang distribusi frekuensi? Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.